Iya, sekarang gue mau membahas satu topik soal PSSI dan temuan dari tim pencari fakta atas beberapa rekomendasi yang mereka sarankan. Nah, ada satu hal yang menarik yang gue mau bahas, yaitu di mana PSSI dituntut untuk bertanggung jawab, dan memang sudah seharusnya seperti itu, tapi PSSI juga harus melakukan kongres luar biasa, yang dimana kita tahu bahwa kalau terjadinya KLB, di dalamnya itu harus ada sesuatu keputusan besar yang diputuskan, entah itu pergantian ketua umum, pergantian exco, dan lain-lain, regulasi soal klub dan lain-lain. Nah, ini gue mau membahas berdasarkan perspektif gue, jadi lu boleh setuju boleh enggak, semua orang punya pendapatnya masing-masing. Nah, kalau ditanya, apakah kalau misalnya pada KLB itu dilakukan, ketua umum harus diganti? Nah, kita harus melihat dulu sejarahnya PSSI ini semenjak era Nurdin Halid yang lebih dari 2 periode bertahun-tahun di sana, setelah itu berganti ke nama-nama yang lain. Tidak ada ketua PSSI yang bisa menyelesaikan masa jabatannya 1 periode 4 tahun sampai full. Rata-rata semua di tengah jalan diputus, entah karena mundur, entah karena yang lain-lain. Jadi nggak ada benar-benar full 1 periode tuntas. Nah, Iwan Bule ini kan tahun depan masanya udah habis dan dia mau nyalon katanya kan, which is kita nggak tahu juga isi hatinya dia seperti apa. Nah, kalau misalnya Iwan Bule digantikan oleh orang lain, apakah dia layak digantikan? Jujur, kalau ditanya Iwan Bule apa sih kontribusi dia di PSSI sejak dia menjabat jadi ketua umum, ya harus diakui memang pada saat dia menjabat sejak 2019 sampai sekarang, timnas kita mulai pelan-pelan menanjak, tapi bukan hanya karena kerjanya dia, oke? Jadi ini semua berkat kontribusi semua tim yang bekerja, baik di dalam organisasi yang sekarang masih menjabat, ataupun teknisnya di timnas, tim kepelatihan. Jadi kita harus akui itu, kita nggak boleh menjudge dia nggak ada prestasi apa-apa. Kita harus akui lah, dia juga ada kerjanya. Tapi banyak negatifnya juga, dimana pada saat, lagi-lagi ini gue mau membahas soal perspektif gue ya, jadi semua orang punya hak untuk berbicara. Pada saat Sinteyong bilang, kalau Ibul mundur, saya juga akan mundur. Dan banyak orang bilang, oh iya ini tradisi di Jepang atau di Korea, Asia Timur sana, kalau pimpinan buruk otomatis anak buahnya juga buruk. Banyak orang melihat perspektif itu. Tapi kalau menurut gue, Ibul ini, gue melihat dia kayaknya udah stres sekarang, karena terlihat dari ekspresi dia pada saat dia berfoto dengan AFC dan wakil dari FIFA itu yang membentuk tim transformasi. Kayaknya karena banyak desakan suruh dia mundur sampai bikin petisi segala, itu semakin memojokkan posisi dia kemarin, sehingga mungkin karena kedekatan dia dengan Sinteyong membuat dia berbisik pada Sinteyong, seakan-akan Sinteyong ngomong hal tersebut berdasarkan pikiran dia. Tapi menurut gua, sekali lagi ini hak setiap orang untuk berbicara. Ini seakan-akan suatu hal hubungan kedekatan yang dimanfaatkan oleh Ibul. Jadi misalnya, Sin, gua didesak mundur, lu tolong deh, lu keluarkan sesuatu hal tentang hal ini. Nah, jadi istilahnya Ibul jadikan Sinteyong jadi kartu as dia. Kira-kira seperti itulah kasarnya. Nah, jadi gue bilang ya, kalau misalnya Ibul mundur, siapa sosok yang menggantikan dia? Gue bilang itu gak harus sosok yang benar-benar orang sepak bola, tapi juga harus mengerti dunia sisi lain. Jadi kalau sepak bola tok di situ saja dia ngerti, ini akan sangat berbahaya. Bisa saja orang ini akan dibodoh-bodohi atau selempengkan lah. Jadi harus orang yang benar-benar punya wawasan yang luas. Dan kalau gue bilang satu sosok itu, satu nama terbersit di kepala gue itu Haritano. Kenapa Haritano? Haritano sekarang itu kan udah menjabat di Federasi Futsal ya. Jadi dia udah punya pengalaman di dunia futsal yang gak jauh beda dengan sepak bola. Dia juga paham politik seperti apa. Jadi kalau misalnya diarahkan ke hal yang buruk sekalipun, dia bisa ngerti lah arahnya kira-kira gimana. Nah, jadi gak gampang buat
ditekan, gak gampang buat dipojokkan. Walaupun dia ketua umum partai juga, tapi gue bilang dia sosok yang tepat karena dia udah berkecimpung di organisasi sepak bola, futsal, dan sepak bola gak jauh beda. Terus dia mengerti bidang wawasan lain. Dan juga karena Haritano ini kan dia udah sebagai ketua federasi futsal itu lumayan lama, dan timnas futsal kita kan selama ini selalu dianaktirikan sama PSSI kan. Selalu dikesampingkan, nggak dipedulikan. Padahal timnas futsal kita itu peringkat 5 timnasnya di Asia. Jadi akan sangat bagus kalau beliau bisa masuk jadi ketua umum. Futsal juga akan dirangkul bersama dengan sepak bola. Jadi tidak akan dianaktirikan lagi. Mumpung futsal kita juga lagi bangkit. Jadi istilahnya setali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Begitu. Jadi kita harus mengerti juga bahwasannya PSSI bukan hanya soal sepak bola. Futsal juga bermain bola di sana. Dan kebetulan timnas kita juga lumayan bagus di situ. Jadi harus dirangkul bersama-sama, dan Haritano gue bilang sangat tepat untuk memimpin PSSI ini berdasarkan pengalaman dia yang sudah dia emban di Federasi Futsal, dan juga ketidak begitu jauhnya ikatan hubungan dari sepak bola dan futsal. Ada juga nama lain seperti Erick Thohir yang mengerti di sepak bola dan mengerti di bidang bisnis dan lain-lain, tapi beliau sudah terlanjur masuk ke pemerintahan sehingga tidak mungkin akan terjun ke PSSI. Dan semua ini tergantung sama keputusan voter, karena voter di tubuh PSSI lah, klub-klub itu yang akan memilih siapa sosok-sosok yang akan menggantikan posisi di setiap posisi yang kosong. Dan Pak Haritano pun gue nggak tahu apakah beliau punya keinginan untuk bisa maju sebagai ketum PSSI atau tidak. We don't know. Ibul kan dia backgroundnya dari polisi, dan sepak bolanya kan cetek, jadi ya bisa saja salah-salah kan. Jadi Haritano gue bilang layak sosoknya. Menurut pribadi gue, lagi-lagi setiap orang punya hak buat berbicara dan pendapat masing-masing. Kalau KLB ini sukses berjalan, entah kapanpun itu akan dimulai, gue juga berharap organisasi PSSI ini benar-benar selain menunjuk orang yang tepat di setiap posisinya masing-masing, itu juga bisa menerapkan filosofinya sampai ke provinsi dan kota. Itu satu misi, satu visi semua. Jadi tidak ada lagi istilahnya perbedaan pandangan. Asprof mau bikin ini, Askot mau bikin ini, PSSI pusat mau bikin itu. Jadi jangan sampai seperti itu. PSSI harus benar-benar pegang komando tertinggi, lalu menerapkan keputusan dia itu secara menyeluruh di seluruh Indonesia, baik Asprof maupun Askot. Jangan sampai ada lagi organisasi di dalam organisasi, orang terselubung di dalam organisasi yang mau mencurahkan kepentingan pribadi dia di samping kepentingan PSSI pusat setelah KLB ini dilakukan. Jadi harus benar-benar menyeluruh, hanya satu keputusan pusat, yaitu PSSI yang turunkan ke tingkat provinsi sampai ke tingkat paling dasar, tingkat kota. Dan kalau untuk exco, ya banyak juga yang menyalahkan. Kalau ketua diganti, exco-nya itu aja, sama aja bohong. Ya memang ada benarnya juga. Tapi kalau dilihat dari exco yang sekarang menjabat, apakah semua exco itu buruk? Enggak. Contoh Hasani, dia sangat berkontribusi di dalam naturalisasi yang diminta Sinteyong. Dan gue bilang gak harus semua dirombak. Contoh seperti Hasani harus dipertahankan, yang punya kinerja positif lah. Jadi mungkin yang jelek-jelek bisa disisihkan, diganti dengan orang yang lebih berkompeten. Bisa dari background sepak bola juga, dan di mix dengan orang yang punya wawasan di perspektif lain. Jadi gak benar-benar orang tok sepak bola, karena sepak bola kan lewat industri juga sekarang. Jadi harus lebih modern. Jadi orangnya harus modern juga pemikirannya. Kalau untuk sosok-sosoknya ya nggak tahu siapa dibilang, tapi kayak Ponario Astaman, ketua APPI, dia ngerti hukum, dia ngerti organisasi, layak juga diberikan kesempatan karena dia punya background sepak bola juga.